Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fatih, di podcast Suara UKM. Apa kabar nih teman-teman? Aku harus memeriahkan. Iya. Aduh, belum ada loh Kak, tamu-tamu yang kita undang yang di luar itu belum ada. Ya ampun, ini kurang asik nih mereka. Oh iya. Apa kabar? Sebentar dulu ya Kak, sabar. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat di rumah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Betul, ini dari suaranya barusan teman-teman. Teman-teman sudah tahu nggak ini siapa? Dari UKM mana? Ayo. Siapa tahu ada pengagum gelapnya Kak. Iya kan? Wih, siapa tahu ya. Iya. Oke. Senang sekali teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dari UKM Kerohanian Islam. Yeay, ini baru tepuk tangan ya. Ini baru tepuk tangan. Oke. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman ini ada yang belum kenal, mungkin ini suara siapa ya? Iya sih, kayaknya aku tidak seterkenal itu. Mungkin kenalan dikit aku. Aku Nadia Yasna Putri. Beneran. Biasanya dipanggilnya Acna sih, tapi kalau orang-orang baca nama doang mungkin manggilnya Adia gitu ya, nama depannya. Bener. Aku ini angkatan 2018 di psikologi. Nah, kalau di UKMKI sendiri diamanahi jadi sekretaris umum gitu. Kalau kakak lebih suka dipanggil Kak Adi apa Kak Acna? Mungkin Adia kali ya. Kalau Adi kayak cowok. Iya kayak cowok. Oke. Aku Kak Adi ya. Oh ya, belum lupa karena ini UKMKI, aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kami ada di sini ingin tanya-tanya nih Kak seputar UKMKI. Boleh nggak Kak? Boleh dong. Boleh banget dong. Oh iya, ini BTW aku manggilnya Kang siapa nih? Aduh, Kang Fatih. Kang Fatih, iya benar-benar. Surat pertama Kak, surat pertama Al-Fatihah. Oh, Masya Allah, ya benar juga. Pembuka. Kak, tolong dong Kak, ceritain seputar UKMKI. UKMKI itu apa sih Kak? UKMKI kepanjangannya dulu, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam. Wih, aku ingat. Harus ingat dong ya. Iyalah. Soalnya suka belibet gitu. Sebenarnya ini sama juga sih ya kayak UKM yang lainnya. Intinya di sini itu adalah suatu wadah gitu. Suatu wadah untuk teman-teman mempelajari sesuatu. Nah, tapi UKM itu kan spesifik ya biasanya. Mungkin ada yang panahan, ada yang debat dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini Kerohanian Islam, berarti apa? Berarti di sini kami adalah suatu wadah gitu ya buat teman-teman belajar lebih dalam tentang Islam. Nah, tapi sebenarnya di dalam sini tuh nggak cuma belajar tentang Islam sih, ada banyak sekali hal yang teman-teman bisa pelajari di dalamnya. Kenapa? Karena ini bentuknya organisasi. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita mengenal gitu ya, kita memahami organisasi itu apa. Ini kok aku mah jadi belajaran psikologi ya? Aduh, nyambung Kak, relate masih relate. Kebetulan aku peminatannya psikologi industri organisasi, masuk banget nih jadi. Masuk banget. Kalau kita belajar tentang organisasi, kan organisasi itu sebenarnya kumpulan dari lebih dari dua orang membentuk sesuatu gitu kan, suatu kelompok. Nah, di dalamnya pasti punya tujuan macam-macam. Nah, karena punya tujuan macam-macam, di sini kita bisa belajar lebih dari agama Islam gitu, belajar organisasi, belajar macam-macam lah pokoknya, ada banyak banget di UKMKI gitu. Soalnya Kak, mungkin pertanyaan teman-teman ya, termasuk pertanyaan saya. Itu kalau mau masuk UKMKI itu pertanyaan seperti ini. Kenapa saya harus masuk UKMKI? Padahal kan saya kan sudah muslim gitu. Maksudnya mending saya masuk olahraga atau masuk ya UKM lain lah ya Kak. Itu gimana menurut Kakak kalau ada yang berpikir seperti itu? Iya benar. Ya benar juga sih. Nggak salah. Karena kan udah muslim, ngapain masuk ke UKMKI lagi gitu ya? Iya. Bedanya gini, kita itu sebagai manusia ya, menurutku kita tuh butuh suatu wadah untuk mengaktualisasikan diri gitu. Misalnya teman-teman itu punya bakat untuk debat misalnya, ya udah masuk aja gitu ya, mungkin mikirnya masuk aja UKM debat gitu. Nah, tapi teman-teman gini ya, karena ini UKMKI gitu, Islam itu sangat komprehensif bahasanya. Wow. Islam itu sangat komprehensif, luas gitu, menyeluruh di seluruh lini kehidupan manusia. Nah, di dalamnya itu
kita bisa mengaktualisasikan diri kita di berbagai macam hal. Kayak misalnya kita suka debat gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bikin suatu forum gitu ya, suatu wadah di mana kita bisa diskusi di situ. Nah, itu adalah wadah-wadah yang bisa banget disediakan oleh UKMKI. Kenapa nggak misalnya masuknya UKM yang lain aja gitu, yang lebih relate. Ya lagi-lagi itu, karena kita menyeluruh, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang itu tuh bisa kita bahas. Dan UKMKI itu tuh sifatnya general. Kita bisa ngewadahin teman-teman yang pengen belajar desain tuh bisa. Kita bisa mewadahi teman-teman yang pengen belajar karya ilmiah Islam tuh bisa. Kita bisa bantu teman-teman kalau misalnya suka public speaking, terus pengen belajar dari jadi moderator, jadi MC, itu juga bisa. Kita bisa mewadahi itu semua. Jadi kayak sangat-sangat general gitu. UKMKI itu bisa belajar banyak hal tuh karena di setiap hal yang kita lakukan tuh ada wadahnya di UKMKI gitu. Yang pastinya dalam kemasan Islam ya Kak ya. Benar banget. Kalau itu Kak, kalau begitu berarti misalnya mau masuk debat ya, kan di UKM mungkin ada ya, mungkin ada. Kalau di UKM KKI itu ada. Berarti UKM KKI ini sudah banyak ya Kak cabang-cabangnya, mungkin kayak dai gitu ya Kak. Terus debat itu mungkin debat agama gitu, itu juga dilatih nggak Kak di UKM KKI kayak gitu? Oke, kalau masalah debat agama itu nggak dilatih di UKMKI ya, tapi kita lebih belajar membuat suatu kajian-kajian pemikiran gitu kan. Kita bisa mendebatkan sesuatu kalau kita paham tentang sesuatu gitu kan ya. Kita nggak mungkin dong tiba-tiba kita pengen ngedebat orang apa gitu kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, yang dibentuk di sini di pemikirannya gitu. Ntar ada kajian-kajiannya. Dan kalau memang teman-teman merasa ada sesuatu yang ganjal gitu, nah itulah forum teman-teman untuk meluapkan pikirannya, mengaktualisasikan dirinya gitu. Itu nanti dari situ. Oh, istilahnya penalaran di UKMKI. Kajian-kajian. Bisa. Ya benar-benar. Mungkin kita lanjut ke kegiatan-kegiatannya nih Kak. Kegiatan-kegiatan UKMKI apa saja sih Kak? Yang mungkin rutin atau proker besarnya? Oke. Kalau proker gitu ya, pasti teman-teman di sini mikirnya ya anak kerohanian Islam pasti kerjanya bikin kajian lah gitu. Ya benar, nggak salah. Nggak salah, benar-benar. Ada satu lagi Kak, PBA. Oh iya benar-benar. Iya PBA benar-benar. Nggak salah gitu. Emang kita kerjaannya bikin kajian, tapi kajian yang terkonsep di masyarakat itu mungkin kalau dengar kajian tuh wah pasti bahasnya kitab-kitab nih, kitab apa, buku apa, atau mungkin kitab apa yang kayak gitu-gitu. Nah, padahal kajian itu kan kita mengkaji sesuatu ya, mengkritisi sesuatu. Nah, itu yang lebih ditekankan ke UKMKI gitu. Jadi emang ya benar kita bikin kajian, tapi kajiannya itu nggak melulu tentang hal-hal yang itu tuh sifatnya tuh ibadah doang gitu. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan. Karena Islam itu menyeluruh gitu ya. Yang kita sajikan itu nggak cuma perkara ibadah gitu. Karena ada hal-hal lain kayak misalnya kita di keilmuan ini. Kang Fati jurusan apa BTW ya? Ini saya FST Kak. Jurusannya? Jurusan Teknik Lingkungan. Oh, TL nih keren banget kan? Teknik keren. lingkungan. Keren serius. Aku kayak misalnya mungkin kita lihat gitu ya di sekitaran UNER, kalau teman-teman mungkin udah pernah ke UNER, mungkin ini ada maba-maba yang belum pernah ke UNER kan. Iya, semoga tidak tersinggung. Nah, coba deh teman-teman lihat gitu. Kalau teman-teman ke UNER, apalagi yang di dekat kampus B gitu ya, karena aku domisilinya kampus B, itu banyak banget sungai yang itu tuh warnanya tuh nggak jernih. Nggak jernihnya tuh nggak masalah kalau cuman coklat-coklat mungkin dia lumpur gitu tuh nggak masalah gitu ya. Tapi ini tuh warnanya tuh abu-abu, bayangkan ini warnanya abu-abu. Ini kebayang gak sih isinya apa gitu, mengerikan, dan itu tuh baunya nggak enak. Oh gitu. Harapannya gitu. Serius aku heran banget. Perasaan UNER punya teknik lingkungan, dan di Surabaya tuh nggak cuma ada UNER gitu ya, ada univ-univ lain. Kenapa sih masalah gini nggak bisa hilang? Nah itu pemikiran-pemikiran yang dibentuk, yang diharapkan bisa terbentuk dari anak-anak UKMK itu yang seperti itu. Bagaimana caranya agar kita tuh bisa solutif menjadi seorang muslim. Jadi pemikirannya lebih ke
ini loh kita ada permasalahan ini, gimana dong kita sebagai muslim mengatasinya dan lain sebagainya. Terus kita lihat kenapa sih kok kita harus benerin lingkungan ini gitu. Besides masalah ini kemanusiaan, masalah lingkungan yang emang kita itu butuh, ya itu memang juga diajarkan di Islam. Nah itu yang ditekankan juga dalam kajian-kajiannya UKMKI gitu. Jadi nggak cuma masalah ibadah, caranya sholat itu gimana sih, caranya wudhu gimana sih, nggak cuma masalah itu aja, tapi juga masalah di lini-lini kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu Kang. Walah, BTW kakak nge-trigger PL Uner nih karena Sungai Coklat aku jadi nggak enak. Iya besok aku benerin selokannya. Oh ya, selanjutnya nih Kak. Selanjutnya tapi aku pernah kan kayak aduh ini bahas lain. lanjut. Oh iya nanti di luar sini dong. Betul Kak, ini nih pertanyaan paling seru nih yang biasanya disukai sama teman-teman yang sebelumnya. Untuk pengalaman apa sih Kak Adia yang paling teringat saat ada di UKMKI? Mungkin saat magang atau saat diklat atau apa nih pengalaman seru? Apa saat ngerjalanin proker besar? Pas offline dulu ya? Ngejalanin proker besar, bener banget. Proker besar. Ya Allah, serius ya. Jadi gini teman-teman, aku ingin agak sedikit jujur gitu ya. Waduh, jadi sebelumnya bohong ya? Enggak. Ya dari tadi semuanya jujur, cuman lebih jujur. Cuman ada sesuatu yang belum dikatakan. Iya. UKMKI itu kan sebenarnya organisasi. Nah, alhamdulillah gitu ya, aku senang banget UKMKI itu personilnya tuh banyak banget, banyak yang antusias gitu daftar pengen gabung di UKMKI itu banyak. Nah, biasanya ya gitu. Biasanya ketika suatu organisasi itu punya massa yang cukup besar gitu ya, akan terjadi bisa dibilang kesulitan pengelolaan sumber daya manusia gitu. Apalagi ketika bisa jadi dia tuh gabut lah, atau mungkin dia tuh punya ekspektasi yang terlalu tinggi, jadi dia punya keinginan untuk turnover, pengen udahlah ini nggak sesuai ekspektasiku dan lain sebagainya. Nah, ini sejujurnya aku tuh waktu awal-awal nggak sih awal sampai tengah deh kayaknya, itu tuh aku tuh ada orang-orang yang seperti itu di UKMKI. Jadi kayak kok aku nggak ngapa-ngapain ya, kok aku gabut banget ya, jadi ya udah ikut acara cuman kajian-kajian yang ada, atau mungkin ya cuman gitu-gitulah. Terus aku kayak ngapain sih di UKMKI. Nah sampai akhirnya suatu hari ini aku dapat suatu proker besar, aku suruh bantu proker besar. Jadi ini nyinggung ke pertanyaan yang tadi lagi sih ya. Salah satu proker besarnya UKMKI itu adalah RMA, Ramadan Mubarak Erlangga. Nah, itu ya teman-teman. Asli itu tuh sebenarnya itu adalah suatu acara yang asik banget. Aku bisa jamin itu asik. Dulu aku megangnya waktu ini sebelum corona. Jadi pas banget ada corona, itu tuh pas banget semua grand design agendanya tuh udah jadi terus tiba-tiba ada corona, lockdown, terus kayak astagfirullah ya Allah, aku harus mengubah semuanya. Ya ampun, itu capek banget. Nah, aku tuh kenapa bilang ini tuh asik gitu ya, serius, soalnya itu Ramadan itu kan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya buat umat muslim, dan kita tuh harapannya pengen mengisi hari-hari Ramadannya teman-teman tuh dengan benar-benar enjoy gitu. Itu tuh acaranya serius, aku nyampe bikin ini salah satu agendanya pas itu tuh migoan di dalam kampus. Kak Fatih tahu ini gak sih Migonya Surabaya? Migo, iya tahu Migo. Tahu kan? Nah itu loh si motor. Kok motor sih? Itu apa ya? Iya itu sepeda listrik. Iya. Nah bayangin deh, itu tuh serius ya, sepeda listrik kan di dalam kampus tuh asik banget, serius. Kayak bisa menghilangkan penat-penat kita capek. Itu tuh apalagi kampus kita cukup luas buat mainan Migo. Itu bukan masalah capeknya, kayak itu masalah main-mainnya keliling gitu. Iya, maksudnya bisa menghilangkan penat yang kayak gitu-gitu, dan itu serius seru banget. Aku dulu sampai mengagendakan agenda kayak gitu buat ngisi Ramadan kita. Mungkin soalnya aku emang pengen gitu kalau teman-teman tuh bisa enjoy Ramadannya, bisa seneng. Harapannya menjalani Ramadan tuh memang benar-benar dengan hati yang ikhlas gitu. Aku nyampe bikin acara-acara kayak gitu. Jadi serius emang UKMKI itu juga punya acara-acara yang seru, nggak cuma isinya kajian-kajian doang gitu. Tapi sayang sekali harus terhambat gitu ya karena kita ada corona. Ada agenda-agenda lain.
sedih Kak karena COVID. Tidak. Iya, Ya Pak, serius. aku denger dari cerita-cerita Kating dulu tuh Kak, kalau misalnya kalau Ramadan di UNER itu nyari takjil bareng, apalagi kalau ada Iya. UKMKI kan ikut kajian-kajian. Aduh, pasti seru banget sih kalau offline. Bener Hmm, banget. jangankan Mana apa maba Kak. namanya? Mana apa? Kenapa tuh? Jangankan Apa maba. namanya, mana emang Kakak oke, duluan deh, oke. kakak duluan, kakak duluan. Oke, oke. Oke. Nah, mana emang apa namanya disediain apalagi di Nurza gitu ya, Masjid Nur Zaman yang di Mm-mm. kampus B itu emang sangat-sangat disediain takjil buat kita semua. Jadi tenang aja urusan Hmm. teman-teman lapar, urusan teman-teman mungkin nggak ada uang buat beli makan lagi, kita anak kos gitu ya. Itu tuh udah aman lah. Tinggal main aja ke masjid, stay di situ. Entah teman-teman puasa nggak puasa, apalagi mungkin buat yang akhwat ya, buat yang cewek-cewek gitu. Puasa nggak puasa pasti ada makan, santai aja Wah gitu. pasti dong. Aku padahal lagi halangan tapi ngakunya enggak gitu mau ngambil. Anu Tetap Kak, dikasih makan. jangankan maba aku loh Kak, yang aku angkatan 2019 BTW Kak. Itu belum ngerasain Ramadan Oh. pas kuliah itu belum. Aduh, ya Allah, Aduh, sedih semoga banget. kesampaian ya nanti ya di tahun-tahun terakhir. Pengen tahu Amin. rasanya. Amin, amin. Lumayan. Semoga bisa migoan ya di tahun Oh kapan gitu. iya, iya bisa semoga itu aneh ini intermezzo ya. Ini itu pengen pengadaan berapa emang migonya? Pengadaan berapa buah? Atau migonya dari mana? Migonya, migonya aku lupa sih berapa. Migonya pasti nyewa dong ke persewaan. Alah, kirain mau Tapi mengadakan yang 100 diambil itu migo. adalah apa ya? Have fun-nya gitu. Seru banget. Ih, Itu migonya cukup di dalam kampus ya, nggak buat nggak jangan dibawa ke nggak buat rumah. safari ke masjid-masjid lain. Itu seru banget, Kak. Jangan Oke, dibawa oke. ke rumah, ke kosan jangan. 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 Oke, Kak. Eh, ini sebenarnya nih pertanyaan selanjutnya nggak perlu ditanyain lagi ya, Kak. Apalagi teman-teman sudah nyimak dari awal nih. Kenapa teman-teman pendengar harus join ke UKMKI? Udah jelas banget sih nggak teman-teman? Karena seru. Kenapa Kakak? Mungkin Kakak ada anu Harus, sendiri. harus, harus. Kenapa? Kenapa Harus teman-teman? banget. Kenapa, Kak? Mungkin tadi kan secara komprehensif, secara Kenapa menyeluruh. harus jadi Sekarang secara spesifik gitu, Kak. Mungkin ada hal-hal yang belum disampaikan lagi, lebih jujur lagi mungkin. lebih jujur? Untung ini ya pas Ramadan juga ya, jadi tidak akan bohong juga sih. Tapi sudah Lebih tidak puasa, spesifiknya. ini sudah berbuka. Oh iya. Lebih dalamnya lagi mungkin gini teman-teman. Apa namanya? Apa ya? Bisa dibilang manusia itu lagi-lagi manusia ya. Ini kayaknya aku psikologi banget. Ya, ini rohani sekali. Gini ya, apa namanya? Setiap manusia itu selalu apa ya? Bisa dibilang membutuhkan rasa aman, damai, tentram dan lain sebagainya. Setuju. Sometimes mungkin kita standarnya mungkin kita belum ketemu sama gaji dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin ketika kita masuk dunia kerja, kita mungkin bayangannya ya kalau kita punya gaji banyak, kebutuhan kita bisa tercukupi, apa namanya? Itu udah bahagia, itu udah kita senang gitu. Tapi tidak sedikit juga yang kita dengar gitu ya dari banyak orang gitu ketika mereka punya segalanya, mereka tidak merasakan bahagia gitu. Bahkan ini kayaknya ada nih di lagu-lagunya Hindia gitu ya. Oh, aduh, Waktu kapan teman-teman dengerin. terakhir kali? Iya kan? Nah, itu kan kayak yang dicari itu apa, bisa tidur tentram tuh kapan dan lain sebagainya. Memang sebenarnya ya itu tuh ada potensi manusia yang hanya bisa didapatkan dari hal-hal yang suprarasional, bukan irasional tapi suprarasional ya. Artinya saking high class-nya itu nyampe otak kita tuh nggak nyampe gitu. Nah, sesuatu itu ya emang bisa kita dapatkan dengan kita terkoneksi ke Allah, ke Tuhan kita, ke agama kita. Caranya dengan berislam dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang nggak bisa didapetin di bisa dibilang UKM lain. Mungkin teman-teman punya wadah lain gitu ya di luar UKM, mungkin di luar UNIF gitu ya, wadah-wadah untuk memfasilitasi keagamaan ini. Tapi ketika teman-teman di Unair, di dalam kampus, maka ini adalah suatu wadah yang sangat bisa berguna gitu buat teman-teman untuk hal ini gitu. Masya Allah. Itu Kakak Adia rasain ketenangan,
kedamaian berada di UKMKI. Iya sih, penting banget sih, soalnya banyak banget dari apa acara-acaranya tuh terus dapat insight dan lain sebagainya gitu. Oh ya, by Bermanfaat the way banget guys. aku jadi keinget deh Kak, ini boleh gak sih ke agak flashback bentar ke Waduh, pertanyaan. mau cerita apa Kak? Bukan flashback pengalaman, tapi ini apa namanya? Ada sesuatu yang aku lupa belum kasih tahu ke Oh teman-teman. iya, Ini gimana? baru banget di UKMKI Mhm. baru tahun ini. Jadi ada proker yang itu baru banget. Dua proker yang baru itu adalah ada yang namanya daurah pengurus dan juga ada yang namanya UKMKI Akademi. Asli. Waduh, apa tuh daurah Kak? Oke, jadi sebenarnya ya apa namanya, ini adalah benefit yang teman-teman dapetin ketika teman-teman masuk UKMKI. Yang ini sangat dikhususkan, spesial dihadirkan buat teman-teman pengurus gitu. Yang pertama ada daurah. Nah, daurah ini adalah apa namanya, semacam kelas persiapan, bukan kelas ya, semacam forum untuk mempersiapkan teman-teman supaya bisa menjalankan satu kepengurusan di UKMKI itu dengan baik. Nah, mungkin kalau bahasanya anak-anak Pengkaderan. legislatif gitu ya. Agak berbeda. Mungkin kalau Ah, bahasanya anak-anak legislatif tuh ada mungkin School of Legislative. Nah, kalau ini ada tapi khusus hmm, buat UKMKI gitu. Jadi apa namanya? Mungkin karena kita dari latar belakang yang beda-beda gitu ya. Latar belakang yang beda-beda. Mungkin dulu ada mhm. yang anak rohis, ada yang enggak. Nah itu tuh disamakan gitu, disamakan dengan cara ikut pembekalan ini gitu. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang mungkin dulu nggak rohis gitu ya. Terus apa namanya Mhm. motivasinya pengen masuk UKMKI itu, pengen belajar dan lain sebagainya, itu nggak Mhm. masalah. Nanti di awal kita udah apa namanya udah ada program ini yang buat nyiapin teman-teman. Jadi benar-benar siap dan startnya tuh sama gitu loh. Mungkin ini kalau kalau di ITB gitu bahasanya kayak Waduh. TPB gitu ya, tahun persiapan bersama gitu. Oh alah, aku nggak tahu tentang Gitu. ITB ya Kak. Aku tanya cuma Masjid Salman tahu tentang ITB. Oh, iya itu depan ITB sih. Oh alah Gitu. gitu. Ini pasti makin buat tenang sih, makin buat damai hati ya teman-teman ya. Kalau apa UMKI Akademi UKMK. ya Kak? UMKI Oke. Akademi itu aku tahu sih. Itu pasti kayak kayak Apa nih? UKMKI mencari bakat gitu kan gak sih? Iya, Oh jawabannya betul. adalah tetot, bukan. Loh, bukan ya? Gimana tuh Kak? Gimana? Bukan, ya. Ya, jadi ini apa namanya mirip mirip itu kali apa sih? Dangdut Aduh, Akademi. aku lupa. Aku nggak kepikiran ada itu ya, berarti dia. Mirip, aku lupa forum belajar online kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh apa namanya adalah suatu kelas gitu, suatu kelas yang Walah. memfasilitasi soft skill teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh apa namanya yang diutamakan memang pengurus-pengurus UKMKI, tapi ini juga sangat terbuka buat mahasiswa Muslim seluruh Unair, bahkan teman-teman yang apa namanya bukan bukan Muslim pun juga bisa ikut di dalamnya. Soalnya kelasnya general. Jadi di tahun ini kita pengen gitu apa namanya gimana caranya biar uh, Mhm. pokoknya kita tuh bisa mengoptimalisasi apa yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa terutama teman-teman UKMKI gitu. Nah, kelas-kelas yang diadain tuh macam-macam. Ada kelas kayak misalnya public speaking. Kalau tahun ini ada 3 Mhm. kelas, Kak. Ada public speaking, terus ada juga karya tulis ilmiah, dan ada bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab, apa namanya, mungkin khusus ya buat yang apa namanya buat yang muslim gitu, tapi yang Mhm. lainnya itu bisa banget diikutin buat semuanya, soalnya uh, ya pengen gitu gimana caranya sih biar kita tuh bisa mengoptimalkan potensi-potensi kita, soalnya mahasiswa UNER tuh banyak gitu kan, banyak, dan aku yakin ini tuh sebenarnya anak-anak yang pintar-pintar, potensial jadi kayak Mhm. mungkin tuh sebenarnya cuma butuh trigger aja biar kita tuh bisa lebih apa ya reach banyak prestasi gitu. Jadi UKMKI itu berusaha banget buat memfasilitasi itu gitu, Kak. Gitu. Oh, jadi kelas-kelas yang dibawa itu bukan kelas-kelas umum kuliah ya, Kak, ya, tapi kelas-kelas mungkin yang relate sama UKMKI kayak bahasa Arab Iya, benar tadi ya? banget. Oh, kirain ada Mhm. sosiologi juga, nanti mau Wow. dikuliah. Wah, Wow. makin lengkap ya Iya, kayak teman-teman ya di gitu-gitu. UKMKI ya, teman-teman. Benar, lengkap banget, lengkap Ya, banget. paket komplit. Bener, paket komplit. Gocang-gocang. Oke, Mbak, ini mungkin oh sorry Kak, kalau Mbak sih nggak ceplosan. Kak, ini sudah dengar teman-teman, sudah ketagihan juga, sudah pengen pasti. Lalu gimana sih Kak cara kepoin lebih tentang UKMKI? Kira-kira kita bisa cari di mana nih? Mungkin di IG atau ada Spotify UKMKI atau ada YouTube gitu? Semuanya bisa disebutin mungkin Kak?
Oke. Sebenarnya UKMKI itu ada banyak ya ininya. Ada Line tuh masih ada kayaknya, Oh, terus Twitter juga ada. Cuman emang yang aktif banget itu Instagram. Jadi teman-teman langsung aja ke Instagram @ukmki_unair. Nah, itu semuanya udah ada di situ, infonya lengkap banget. Bahkan kalau teman-teman kepo mau nanya apa gitu, DM aja pasti dibalas kok. Pasti dibalas. Soalnya yang megang soalnya adminnya Kak Adia kan. Oke, @ukmki_unair tanpa underscore ya. Iya, tanpa underscore, tanpa titik, apapun itu. Cari aja UKMKI Unair. Itu dia. Kalau teman-teman pengen jadi bendaharanya UKMKI Unair, silakan chat ke mana nih Kak? Kak Adia kan ya? Bisa nanti ada di ini situ. Kang Fatin. Bisa dicari ya IG-nya Kak Adia di situ di @ukmki Unair. Baik. Oke. Kayaknya udah sih Kak, itu yang ingin kita ketahui. Sebelum kita tutup, Kakak ada yang ingin diomongin lagi? Ada yang keingat gitu? Mau cerita apa? Ini lama-lama kayak ini ya podcastnya Om Deddy ya, bisa buat klarifikasi. Kalau Om Deddy suaranya kayak gini Kak, lebih tebal. Oh beda ya? Iya. Beda. Belum lah, ini masih belajar gitu. Oke, aku mau menyampaikan apa ya? Aku mau menyampaikan mungkin buat teman-teman semua gitu ya, karena kita mahasiswa gitu, karena kita ada di lingkungan kampus yang cukup luar biasa gitu ya, Universitas Airlangga. Aku saran banget buat teman-teman semua bisa mencoba gitu, menggali benar-benar mengenali dirinya, apa potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, wadah-wadahnya itu sebenarnya tuh banyak, teman-teman punya banyak sekali list UKM gitu ya, banyak sekali list UKM, banyak sekali list BSO dan lain sebagainya. Itu teman-teman silahkan gali, dan mungkin kalau teman-teman pengen aku promosi lagi, iya dong. Gak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman pengen shortcutnya gitu ya, biar bisa satu aja tapi dapat semua, itu teman-teman bisa ke UKMKI aja, karena di dalamnya ada banyak banget cabang yang bisa memfasilitasi keinginan teman-teman gitu. Mantap. Oke. Aku kira cukup segitu sih Kak. Terima kasih ya Kak ya udah menemani kita pada hari ini. Hari yang menyenangkan sekali bersama Kak Adia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan episode ke-13 dari podcast Suara UKM. Terus mendengarkan ya teman-teman untuk mendapatkan info-info lebih tentang UKM di Unair. Juga teman-teman bisa share ke adik-adik kelasnya, ke adik-adik SMA supaya mereka makin mantap untuk join UKM. Khususnya UKMKI. Oh ya, kepo-kepoin UKMKI tadi di UKMKI Unair, @UKMKI Unair. Di situ kalian bisa cari info-info lengkap tentang UKMKI. Oke, malam ini aku cukupkan karena di sini malam ya. Mungkin di tempat-tempat teman-teman dengarkan lagi pagi. Oke, terima kasih lagi kepada Kak Adia. Terima kasih banyak Kak sudah berkenan menemani. Siap, sama-sama. Terima kasih juga Kak Fatih. Siap. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.